Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya sayang. Hari ini hari Rabu tanggal 30 September 2020 kita memulai lagi kembali pembelajaran untuk kelas 6C di SLBN Bekasi Jaya. Nah anak-anak, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita selalu berdoa agar pembelajaran hari ini diberikan keberkahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang beragama Muslim, boleh bersama-sama dengan ibu mengucapkan basmalah, dan yang beragama non-Muslim boleh berdoa dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih belajar tentang tema matahari. Itu adalah benda langit yang memancarkan cahaya panas sehingga bisa menerangi seluruh alam termasuk bumi. Subtema yang kita pelajari adalah tentang panas matahari. Anak-anak masih ingat gambar ini? Gambar ini memperlihatkan gambar matahari sebagai benda langit yang berukuran sangat besar, dikelilingi oleh planet-planet, termasuk bumi adalah planet yang kita tinggali pun mengelilingi matahari. Nah, bumi itu berputar pada tempatnya atau istilahnya pada porosnya, sehingga mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Ada siang dan malam karena bumi berputar pada tempatnya atau porosnya. Selain bumi berputar pada tempat atau porosnya, bumi pun berputar mengelilingi matahari. Ya, anak-anak bisa lihat, bumi pun berputar mengelilingi matahari sesuai dengan ada jalannya nih, berputar mengelilingi matahari. Nah, ketika bumi berputar mengelilingi matahari, yang kalau di istilahnya disebut revolusi, akan mengakibatkan terjadinya perubahan musim. Nah, bagaimana hal itu terjadi? Ibu akan menampilkan gambar agar anak-anak paham ya. Nah, ini adalah gambar dari perputaran bumi kepada matahari yang mengakibatkan perubahan musim. Indonesia itu ada di tengah-tengah bumi nih, atau orang-orang menyebutnya sebagai garis khatulistiwa. Ketika bumi berputar mengelilingi matahari, bagian-bagian bumi yang terkena matahari akan mengalami musim panas. Atau ketika kalian tinggal di Eropa, akan juga mengalami musim semi. Tetapi karena kita tidak tinggal jauh, kita tinggalnya di Indonesia, ketika matahari dekat dengan wilayah kita, negara kita Indonesia, negara kita akan mengalami musim kemarau. Tetapi ketika menjauh, negara kita ada di sini, kita akan mengalami musim hujan. Nah, anak-anak sudah tahu kan? Berarti di Indonesia mengalami berapa musim? Di Indonesia itu mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau ketika posisi bumi, tepatnya negara kita berada di dekat matahari, dan mengalami musim hujan ketika negara kita atau wilayah negara kita jauh dari matahari. Nah, musim kemarau itu di Indonesia terjadi selama 6 bulan, begitupun dengan musim hujan. Kapan waktu terjadinya? Musim kemarau itu terjadi dari bulan April sampai September, berarti sampai hari ini biasanya. Dan musim penghujan akan dimulai di bulan Oktober bulan depan.
bulan depan berarti besok hari ya, sehingga bulan Maret. Dan biasanya terjadi perubahan-perubahan tapi tidak lama. Kalau misalnya biasanya bulan April karena cuacanya sekarang banyak polusi, banyak apa, akan maju atau mundur, tapi tidak akan jauh dari bulan ini nih, kemarau di bulan April sampai September dan musim penghujan di bulan Oktober sampai Maret. Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang apa ya, ini gambar apa? Mataharinya bersinar terik sekali sehingga gerah, panas. Ya betul, hari ini Ibu akan membahas tentang musim kemarau. Nah, musim kemarau itu memiliki ciri-ciri yang anak-anak perlu ketahui. Apa saja ciri-cirinya? Nah, ciri-ciri musim kemarau pertama adalah matahari bersinar lebih terik, sehingga mengakibatkan udara terasa panas. Orang lebih mudah keringetan, lebih mudah terbakar kulitnya ketika musim kemarau. Selanjutnya, hujan jarang turun, jarang terjadi. Nah, apa akibatnya? Akibatnya air menjadi kering, lalu tanah juga menjadi kering dan pecah-pecah. Kemudian daun-daun pepohonan biasanya menjadi kering juga dan berguguran. Tapi musim kemarau pun memiliki manfaat untuk kegiatan di rumah, di sekitar kita. Apa itu? Nah, yang paling jelas adalah ketika kita menjemur pakaian atau menjemur baju, pakaiannya cepat kering. Ini ada gambar seorang ibu sedang menjemur pakaian. Karena anak-anak lebih banyak waktu di rumah sekarang, baiknya ketika orang tua sedang bekerja atau sedang melakukan pekerjaan, anak-anak sebaiknya membantu orang tua. Salah satunya adalah membantu kegiatan menjemur pakaian. Ketika pakaian dijemur, kadang-kadang hal ini tuh sering terjadi. Bajunya menjadi pudar warnanya. Kenapa? Ternyata baju pudar ini akibat terlalu lama terpapar sinar matahari. Bagaimana cara menghindarinya? Nah, yang pertama adalah hindari menjemur baju langsung di bawah sinar matahari. Bagusnya tidak seperti ini, tetapi terhalang oleh tembok, atau oleh kaca, atau oleh atap. Nah, tetapi jika di rumah tidak ada lahan untuk menjemur, anak-anak bisa melakukan ini. Pertama, segera angkat baju ketika sudah kering. Kalau sudah kering, cepat-cepat diangkat, jangan dijemur terus. Dan yang kedua, balikkan baju sebelum kalian menjemur pakaian tersebut. Jadi kalau kalian mau menjemur kaos atau celana, dibalikan dulu baru dijemur. Nah, ini adalah tips dan trik dari Ibu agar baju tidak pudar ketika jemur. Nah, panas matahari di musim kemarau yang sangat terik bisa mengakibatkan kulit kita terbakar. Apa kulit terbakar itu seperti apa? Nah, kulit terbakar itu adalah kulit kemerahan, terasa perih, terasa nyeri, hangat ketika disentuh, diakibatkan oleh paparan sinar matahari. Oleh karena kita terlalu lama panas-panasan di bawah sinar matahari, karena udara sedang panas, aku mau main layangan, terlalu lama main layangan di luar rumah, jadi bisa terbakar matahari. Atau main kelereng, atau main sepeda,
Nah, kalau sedang musim kemarau, baiknya anak-anak tidak banyak bermain di luar, apalagi sedang pandemi ini. Jangan bermain di luar karena sangat berbahaya. Bagaimana cara menghindari agar kulit tidak terbakar? Kemarin Ibu sudah menjelaskan nih. Caranya adalah menggunakan payung dan topi. Tapi Ibu lupa ada satu lagi yang harus kalian gunakan, yaitu menggunakan sunblock atau sunscreen. Ini adalah bahan yang dioleskan ke kulit kita agar kita tidak terbakar kulitnya oleh panas matahari. Jadi anak-anak boleh memakai ini. Jika tidak punya, boleh meminta kepada orang tua ya. Nah, tapi kalau misalnya sudah terlanjur terbakar, bagaimana caranya agar kita bisa sembuh? Cara mengobatinya. Nah, begini cara mengobatinya. Kompres luka bakar akibat matahari menggunakan air dingin. Pakainya air dingin ya. Lalu mandi menggunakan air dingin. Kalau anak-anak suka mandi pakai air hangat, tapi kulitnya sedang terbakar, di stop dulu air hangatnya, mandinya pakai air dingin dulu. Lalu berbanyak minum air putih. Makan makanan yang bergizi. Harus ada proteinnya, ada telur yang Ibu sudah ajarkan, ada ikan, lalu jangan lupa ada daging, ada sayuran, ada buah. Nah, itu harus anak-anak makan makanan yang bergizi agar cepat pulih ya. Kedua, berikan pelembab pada luka bakarnya. Lalu jangan menggosok atau memegang luka bakar dengan keras. Jangan digosok-gosok, dipegang keras-keras, digaruk, tidak boleh. Dan jika memang sudah melakukan tahapan ini tapi tidak sembuh juga, anak-anak baiknya segera ke dokter ya. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, semoga anak-anak paham. Hari ini untuk evaluasinya Ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak kerjakan. Soalnya sulit tidak? Tentu tidak, jika anak-anak mendengarkan penjelasan Ibu dari tadi. Tugas yang pertama adalah anak-anak sebutkan 2 musim yang ada di Indonesia. Tadi Ibu sudah menjelaskan beberapa kali. Lalu selanjutnya, musim kemarau di Indonesia terjadi di sekitar bulan apa? Dan musim penghujan terjadi di sekitar bulan apa? Lalu anak-anak sebutkan 3 ciri dari musim kemarau. Nah, agar tidak terbakar terkena panas matahari yang sangat terik di musim kemarau, apa yang harus dilakukan? Coba anak-anak jelaskan. Lalu, jika kulitmu sudah terbakar akibat panas matahari, apa saja yang harus kamu lakukan? Coba anak-anak juga jelaskan. Nah, ada tugas penting dari Ibu sangat wajib dilakukan, yaitu bantulah orang tuamu di rumah dan lakukan langkah yang Ibu tunjukkan ketika kalian membantu orang tua menjemur pakaian. Maaf, ini Ibu tidak lengkap ya sayang. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Baiknya setelah kita melakukan pembelajaran, kita mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk yang beragama non-muslim boleh mengucap syukur dengan caranya masing-masing ya sayang. Anak-anak harus tetap semangat belajar meskipun dalam masa pandemi seperti ini. Terima kasih juga karena sudah mendengarkan penjelasan Ibu dan mau belajar hari ini. Kepada orang tua pun terima kasih karena sudah selalu mendampingi. Tapi anak-anak harus selalu ingat, menjaga kesehatan dan kebersihan di rumah diri sendiri adalah hal terpenting. Salah satunya adalah selalu menggunakan masker. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sayang.